Ketukan pintu semakin keras terdengar, membuat semua orang yang berada di ruangan tengah bertanya-tanya, orang mana yang bertamu secara tidak sopan lewat pintu belakang. Sepertinya ada sesuatu yang janggal yang sedang terjadi. Sasto berjalan ke arah pintu belakang dengan langkah pelan. Bena masih terdiam lemas di dekat kaki ibunya. "Hati-hati pak," ucap Laras yang mulai khawatir dengan apa yang sedang terjadi. "Iya bu, mungkin orang iseng," jawab Sastro yang sudah memegang gagang pintu belakang. Secara perlahan pintu ditarik oleh Pak Sastro. Hembusan angin masuk saat pintu dibuka. Dingin mulai menusuk tulang. Padahal hari belum masuk petang. Sastro tak menemukan apapun di balik pintu yang telah terbuka. Hanya kebun kosong dengan pepohonan yang terus bergerak tertiup angin kencang. Mata Sastro terus memperhatikan sekitar. Barangkali ada orang yang tak berguna dan mengganggu keluarganya. Namun tak juga dia menemukan apa yang dicarinya, yang membuat hatinya gusar saat ini. Sastro segera menutup kembali pintu tersebut. Tiba-tiba ujung mata Sastro melihat ke bawah kakinya. Sastro merasakan seluruh tubuhnya itu bagaikan patung, tidak bisa digerakkan sama sekali. Pelan-pelan dia menoleh ke arah istrinya. "Bu, ada ular besar bu," ucapnya dengan suara agak ketakutan. "Pak, diam dulu di situ pak, tahan pak." Clara segera berlari ke arah dapur sambil mengambil garam yang ada di wadahnya. Pelan dia mendekat ke arah suaminya. Lantas Laras akhirnya melihat sosok ular tersebut. Dia terdiam dengan posisi melingkar di tubuhnya. Panjangnya entah berapa, lebarnya melebihi ukuran genggaman orang dewasa. Warnanya berwarna hitam pekat. "Bu, sini garamnya," ucap Sastro setengah berbisik. Ia tak ingin mengejutkan sosok ular tersebut. Lara segera memberikan garam itu kepada suaminya. Sastro memejamkan matanya. Mulutnya seperti merapalkan sesuatu, bahkan samar terdengar. "Aku tidak akan ganggu di sini. Pergi," ucap Sastro sembari menaburkan garam ke arah ular tersebut. Kepala ular tersebut terangkat dari posisinya, lidahnya keluar masuk. Matanya mulai memperhatikan Sastro, seperti tahu dengan apa yang dikatakan oleh Sastro. Ular tersebut segera membalikkan tubuhnya, pergi menuju kebun di belakang rumah. "Ular apa itu pak?" tanya Laras. "Bukan ular biasa itu bu. Kamu hati-hati," ucap Sastro. "Kamu bagaimana sih pak? Kok bisa kamu milih kontrakan kayak gini? Baru 2 hari kita berada di sini, sudah banyak hal aneh yang terjadi," ucap Laras penuh kesal. "Mau apa toh bu? Aku mau pindah loh pak. Aku nggak bisa di sini. Aku nggak kuat." "Aku nggak bisa pindah lagi bu. Uang pegangan sudah habis. Gak ada yang bisa dijual lagi. Mau apa? Mau nyupang?" jawab Sastro yang sedikit emosi. "Pak, jaga bicaramu. Lalu mau apa? Mau apa? Kondisi kita seperti ini. Kamu harus terima, kalau tidak..." Pak, bu, sudah bu, pak," ucap Bena memotong perdebatan kedua orang tuanya. Keadaan mendadak sunyi. Laras dan Sastro hanya saling menatap, tak berani lagi melanjutkan perdebatan di depan anak pertama mereka. "Maaf, Bapak emosi," ucap Sastro singkat. Yang jadi pertanyaan, sumur ini bagaimana? Gak ada airnya. Bena mandinya bagaimana? Tanya Bena kepada orang tuanya. "Bu, bagaimana?" Sastro bertanya lagi. "Aku lagi yang harus minta tolong sama tetangga," Laras menjawab dengan kesal. "Kamu yang kenal Bu Marni, coba minta tolong dulu," ucap Sastro setengah memohon. "Ya wis, Raka Panji, mau ikut ibu tidak?" teriak Laras sambil melangkah keluar. Suasana sore itu tidak terlalu baik. Bena hanya bisa terdiam menatap kedua orang tuanya, ditemani bau sumur yang semakin busuk menyiksa hidung yang menghirupnya. Sastro duduk terdiam di kursi kecil. Bena berada di tikar di depan kamar yang berada di belakang. "Bena, sementara kita mandi di tempat tetangga dulu ya," ucap Sastro sambil mengisap sebatang rokok yang baru saja dia nyalakan. "Gak masalah pak, mau bagaimana lagi?" Sambil menunggu air sumur normal kembali, jawab Bena. "Pak, pak, pak," teriak Laras dari ruang depan. "Pak, Panji, pak, Panji." Bena segera beranjak menuju ruang depan, disusul oleh Sastro yang berjalan tak imbang di belakang Bena. "Ada apa bu? Ada apa lagi bu?" susul Sastro yang lekas melihat istrinya dengan wajah kebingungan. "Panji mana? Kemana?" ucap Laras panik. "Lah, itu anak paling nongkrong di tempat penyewaan PlayStation bu. Gak usah bingung lah," ucap Bena.
Raka, Raka, bangun nak, bangun. Sastro kemudian membangunkan anak keduanya yang terlelap tidur di kursi tamu. Lekas Raka yang mendengar itu langsung terbangun. Wajahnya sedikit kebingungan melihat sekitar. Nah, adikmu kemana? Tadi kamu berdua di sini kan? Tanya Sastro pada Raka. Pak, Bu, maaf. Tadi Raka ngantuk banget. Bener-bener tiba-tiba ngantuk, Bu. Mata Raka bener-bener berat. Ucap Raka yang masih mengucek-ucek matanya. Tapi kamu tadi melihat adikmu kan? Tanya Laras. Lihat, Bu. Raka lihat ada perempuan datang, duduk di sebelah Panji. Habis itu Raka nggak bisa nahan ngantuk lagi, Bu. Ucap Raka dengan wajah penuh ketakutan. Semua orang terdiam di ruangan tersebut. Tak ada yang menyadari dari tadi ternyata ada orang yang datang ke rumah ini tanpa permisi. Sastro terdiam memikirkan sesuatu. Sedangkan Laras tampak panik memikirkan anak terakhirnya itu. Bena bergegas berjalan keluar mencari tahu. Kali saja adiknya hanya pergi bermain. Ia berlari menuju tempat biasa adiknya bermain PlayStation. Jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya, masih di sekitaran rumah. Buru-buru Bena berlari. Saat sampai di lokasi, tak terlihat sedikit pun batang hidung dari adik terakhirnya itu. Tanpa bertanya pada siapapun, Bena segera berlari kembali ke rumahnya. Pak, Panji gak ada di tempat biasa dia main, Pak. Ucap Bena dari kejauhan sambil menuju ke arah pintu. Terus di mana adikmu, Ben? Tanya Laras pada anaknya. Bu, sabar dulu, Bu. Ucap Sastro. Sabar katamu, sabar. Anak kita dibawa oleh orang, Pak. Saut Laras yang setengah emosi pada suaminya. Sastro lalu bangun dari tempat duduknya. Ia berjalan keluar dari rumahnya. Ben, ayo ikut. Kita ke rumah Pak RT sekarang. Perintah Sastro pada anak pertamanya. Raka, kamu temanin ibu di sini. Yang ambil Panji bukan manusia. Ada yang tidak suka dengan keluarga kita. Ucap Sastro kembali. Ini dia bersama Bena melangkah pergi dari rumah tersebut. Bermaksud meminta bantuan kepada warga sekitar. Dalam perjalanan, pikiran Sastro terus menerawang jauh. Ia yakin Panji telah dibawa seseorang dari dunia lain. Ia paham akan semua perilaku anaknya. Ia paham akan semua hal yang ada tentang rumah tersebut. Dalam diam, Sastro menyimpan semua rahasia itu sendirian. Tak ingin membagi pada siapapun termasuk istrinya. Setelah berjalan melewati beberapa rumah, Sastro dan anak pertamanya akhirnya sampai di depan rumah Pak RT. Assalamualaikum, Pak Derajat, ucap Pak Sastro lalu mengetok pintu rumah Pak RT. Pak Sastro, waalaikumsalam. Monggo silakan masuk, Pak. Ada apa? Bukannya masalah surat pindah dan lain-lain sudah diurus kemarin, Pak? Tanya Pak Derajat. Pak, saya mohon bantuannya, Pak. Panji, Pak, hilang, Pak. Anak saya hilang, Pak Sastro. Loh, hilang bagaimana? Sudah dicari di tempat biasa anak itu main? Tanya Derajat memastikan. Sudah, Pak. Bena sudah mencari di rental PlayStation. Tapi Panji tak ditemukan. Teman-temannya juga tak ada yang tahu, Pak. Sandal yang biasa dipakai anak itu juga masih berada di rumah, Pak. Apa mau lapor polisi? Tanya Derajat. Belum 1 kali 24 jam, Pak. Saya yakin bukan manusia yang bawa anak saya, Pak, jawab Sastro. Bena yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam saja. Anak itu mulai merasakan hal yang jauh lebih buruk dari rumah yang ia tinggali. Sudah saya bilang, Pak, pikir kembali untuk tinggal di rumah itu. Tanah itu terkutuk, Pak. Sudah banyak yang tidak betah berada di rumah itu. Sekarang kita datang ke rumah Mbak Karma. Siapa tahu ada petunjuk dari beliau. Beliau juga yang biasanya menyelesaikan hal-hal seperti itu. Derajat menawarkan pilihan. Mari, Pak. Saya yakin anak saya dibawa makhluk lain. Tadi juga saya melihat ular hitam besar di pintu belakang rumah, Pak, jawab Sastro. Baik, sebentar, Pak. Saya ganti baju dulu, pinta Derajat. Tak perlu waktu lama, Pak Derajat, Pak Sastro, dan Bena berangkat menuju kediaman Mbah Krama. Orang yang dipercaya warga sekitar sebagai tokoh masyarakat. Usianya tak lagi muda. Beliau adalah orang yang dipercaya mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata. Beberapa sumber menyebutkan, di sekitaran rel kereta api setelah terjadi kecelakaan, biasanya Mbah Krama akan membantu menetralisir tempat tersebut. Langkah mereka bertiga terburu-buru, langit mulai sayu. Perlahan berganti dengan malam yang siap datang. Jarak yang ditempuh tak terlalu jauh. Kini mereka bertiga sudah berada di depan rumah Mbah Krama. Kalian masuk sini. Derajat, ajak yang lain masuk, ucap Mbah Krama yang ternyata sudah berada di depan halaman rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Maaf ganggu waktunya, Mbah.
ucap Pak Derajat sopan. Waalaikumsalam, sini semuanya masuk, masuk, sahut Bakrama tenang. Ada apa ini? Sepertinya sedang terburu-buru, tanya Bakrama pada Derajat dan Sastro. Iya Pak, ini perkenalkan Sastro, warga baru di Gang Melati. Beliau menempati rumah tua itu, ucap Derajat memperkenalkan Pak Sastro. Nama kamu siapa nak? Tanya Bakrama. Benam Pak, jawab bocah itu singkat. Jadi gini Mbah, anak saya hilang. Jadi sudah dicari kemana-mana, tapi tetap nggak ditemukan Pak. Pak Sastro yakin kalau anaknya diambil sama makhluk penghuni rumah itu, ucapan Derajat menjelaskan. Kamu yang menempati rumah perempuan itu ya? Pertanyaan dari Bakrama membuat Sastro bertanya-tanya. Perempuan siapa Mbah? Dulu rumah itu ditempati seorang janda, biasa disebut dengan Mbah Wat. Tanah rumah itu tidak sembarangan, Le. Apa yang kamu lakukan di sana kemarin membuat para penghuni rumah dan kebun belakang rumah itu menjadi terganggu. Bakrama coba menjelaskan. Pangapunten, Pak. Saya minta maaf. Saya hanya ingin tinggal di rumah itu, tak ingin mengganggu yang lain. Saya hanya melakukan doa agar kami sekeluarga diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut. Jawab Sastro coba meluruskan. Aku paham dengan tujuanmu, tapi tak semua tujuan baik akan diterima begitu saja. Ya wis, nanti kita malam kumpulkan warga sekitar, bawa barang-barang yang bisa dibunyikan. Kita Bakrama memberikan petunjuk. Buru-buru Pak Sastro dan Pak Derajat mengumpulkan orang-orang di Gang Melati. Bena juga ikut membantu memanggil teman-temannya, termasuk Arif dan Reja. Mereka semua berkumpul di halaman rumah Bakrama, membawa barang apapun yang bisa menghasilkan bunyi. Ada apa sih Ben, ramai sekali? Tanya Reja pada temannya. Panji hilang. Bapak yakin kalau dibawa setan, ucap Bena singkat. Digondol wewe apa Ben? Tanya Arif. Mulut murid, jangan asal jeplak kalau bicara, timpa Reja pada temannya. Ya udah kita diem nurut aja sama arahan orang-orang nanti. Jangan malah bikin masalah ya Cak, ya Arif, minta Bena pada kedua temannya itu. Nampak wajah lelah terlihat pada bocah itu. Kebingungan juga menyelimuti pikirannya. Yang jadi pertanyaan saat ini, kemana sebenarnya Panji dibawa? Beberapa orang sudah menyelusuri tempat-tempat dan sudut-sudut gang, tapi bocah itu hilang bagaikan ditelan bumi. Warga semua, mohon bantuannya. Anak dari salah satu warga kita, kawan kita, ya walaupun baru beberapa hari tinggal di sini, anaknya Pak Sastro hilang. Saya mohon buat warga sekalian nanti bantu dengan membunyikan apapun yang Bapak dan Ibu bawa. Kita 3 kali keliling di sekitar Gang Melati ya. Ini sudah syarat dari Bakrama. Suara keras sudah berasal dari Pak Derajat, yaitu Pak RT setempat. Arahan sudah diberikan kepada Pak Derajat. Nantinya warga diperintahkan untuk berkeliling kampung sampai 3 kali putaran. Pak, orang baru sudah cacar, miskin, ngerepotin lagi. Susah dasar orang susah. Suara hinaan keluar dari salah satu warga. Semua mata tertuju pada satu sosok tersebut. Sosok laki-laki dengan badan tinggi putih bersih. Dia adalah salah satu orang yang dikenal cukup mampu dan juga tinggal di wilayah tersebut. Pak Lukman namanya. Maaf Pak, mohon maaf, salah saya apa Pak? Sampai tega bicara seperti itu. Sastro lalu bertanya langsung. Saya pulang dari kantor capek Pak, malah disuruh buat keliling kampung ngurusin masalah gak jelas kayak gini. Harusnya lapor polisi saja Pak, bakal jelas itu anaknya mau kemana. Paling juga nongkrong di jalan Pantura sama pengamen jalanan. Jaga bicara Anda Pak, kalau tidak mau membantu silakan tinggalkan tempat ini Pak, ucap Sastro memotong perkataan Pak Lukman. Sombong sekali. Wong melarat miskin kamu. Kamu tahu, kamu tinggal di situ karena ongkos sewanya murah kan? Murah gak masuk akal. Sudah tahu rumah itu gak layak huni manusia, masih saja nekat, ucap Pak Lukman yang semakin menjadi-jadi. Pak Lukman, cukup Pak. Agar proses ini berjalan, mari kita laksanakan tanpa adanya perdebatan. Kita warga di sini paham dengan kondisi rumah tersebut. Paham akan rumor yang sering beredar tentang tanah itu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mari kita arahkan dan jalankan apa yang diperintahkan oleh Bakrama. Mari, tak usah ada perdebatan lagi, ucap Pak Derajat coba menengahi perdebatan yang terjadi. Sabar ya Pak Sastro, orang itu memang sombong sekali. Mentang-mentang kerja di bank, sudah merasa paling kaya di kota ini. Padahal cuma pegawai, bisik Bu Mari coba menenangkan Pak Sastro.
Iya Bu, tidak apa-apa. Saya paham dengan posisi saya Bu, ucap Sastro. Hari mulai memasuki petang. Matahari mulai terbenam di ufuk barat. Warga akhirnya berjalan mengelilingi Gang Melati. Berjalan terus menuju Gang Mawar lalu kembali lagi ke Gang Melati. Dua gang tersebut secara langsung terpisah oleh kebun yang berada di belakang rumah kontrakan yang ditinggali oleh Pak Sastro dan keluarganya. Suara kentongan dan beberapa alat dapur terus dibunyikan. Nama Panji terus mereka sebut. Bularas yang ikut dalam rombongan juga meneriaki nama anaknya. Ia berjalan menggandeng Raka, sedangkan Bena bersama dua orang temannya di depannya. Ada Pak Sastro dan Pak Derajat yang memimpin rombongan. Mbah Krama sedari awal tidak ikut dalam rombongan tersebut. Ia hanya berdiri di depan pohon beringin di dekat kebun. Kereta api beberapa kali lewat. Tak terasa, warga sudah 3 kali mengelilingi jalur tersebut. Kini mereka semua berhenti di depan pohon beringin yang memisahkan antara rel kereta api dan kebun. Mbah Krama, sudah 3 kali kita berkeliling Gang Melati dan Gang Mawar. Selanjutnya bagaimana, Mbah? Tanya Pak Derajat. Tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Pak Derajat, Mbah Krama lalu melangkah menuju kebun di belakang rumah. Setelah itu, ia berdiri di depan kebun tersebut. Wajahnya sesekali menatap ke atas. Asap mengepul keluar dari mulutnya. Wajahnya lalu menengok ke arah belakang, mengisyaratkan agar semuanya segera mendekat ke arahnya. Tak menunggu waktu lama, Pak Sastro segera bergerak dengan langkahnya yang tak imbang, disusul oleh Pak Derajat dan yang lainnya. Sastro, masuk ke tengah kebun nak. Anakmu ada di situ sendirian, ucap Mbah Keramat tanpa menunggu waktu lama lagi. Pak Sastro masuk ke tengah kebun. Hawa aneh dirasakan Sastro dan yang lainnya. Rasanya panas bagaikan di dalam oven. Padahal malam itu angin laut berhembus kencang dari arah utara. Dengan langkah perlahan, Sastro dan yang lainnya menuju ke tengah kebun. Samar-samar matanya menangkap sesuatu. Panji terduduk lesu di tengah kebun, tepat di belakang rumah kontrakan itu. Rasa bingung menyelimuti Bena yang datang setelah bapaknya. Bagaimana bisa adiknya berada di tengah kebun tersebut? Pak Sastro dibantu oleh warga setempat. Akhirnya berhasil menemukan anaknya yang seharian tak kembali. Rasa haru menyelimuti wajah Pak Sastro. Bularas langsung memeluk anak terakhirnya tersebut, sembari terus mengusap kepala anak itu, dan terus menenangkan Panji yang terus menangis ketakutan. Kondisinya tidak baik, Pak. Sebaiknya lekas dibawa anak Bapak ke dalam rumah, ucap Derajat selaku RT yang memimpin pencarian tersebut. Pak Sastro segera menggendong anaknya. Para warga yang melihat itu pun segera merasa lega. Bularas masih menangis. Raka berusaha menenangkan ibunya. Bena terdiam melihat pohon yang berada di tengah kebun tersebut, tempat di mana adiknya ditemukan. Woi, jangan ngelamun, ayo balik, ucap Reja mengagetkan Bena. Iya Ben, sekarang udah malam, Panji juga udah ketemu, ayo balik, ucap Arif menambahkan. Semua warga kembali ke tempatnya masing-masing. Namun ada beberapa warga yang masih berkumpul di halaman rumah Pak Sastro. Pak Derajat ikut mengantar. Mbah Krama juga masih berdiri di depan pohon mangga yang berada di depan halaman rumah Pak Sastro. Sudah selesai malam ini, selanjutnya apa, Wat? Uang Mbah Krama di depan pohon mangga. Panji, kamu kemana saja? Ibu sama yang lain nyari ke sana kemari. Kamu kemana, nak? Ucap Laras yang ingin tahu kebenarannya. Panji dibawa Mbah Putri. Tadi Panji dibawa main, tapi Panji takut saat mau pulang. Mbah Putri gak mau nganter, ucap Panji yang masih menangis. Mbah Putri siapa, nak? Tanya Sastro. Mbah Putri yang kalau pagi suka nyapu rumah ini, Pak, ucap Panji. Semua orang kebingungan, termasuk Sastro dan istrinya. Bena dan Raka hanya terdiam melihat kondisi adiknya. Mungkin saat ini banyak tekanan yang dirasakan oleh Panji, berbeda dengan yang lain. Pak Lukman tampak masih mengawasi keluarga tersebut. Dia nampak berbicara dengan Pak Derajat, keduanya terlihat sedang berdebat kecil. Tak lama berselang, Pak Lukman menuju Mbah Krama yang berdiri di bawah pohon mangga. Mau sampai kapan Pak kayak gini terus? Rumah ini harus dibakar. Yang punya nggak bisa bangun, yang tinggal di sini nggak bisa lama. Lalu apa fungsinya? Ucap Pak Lukman. Man, tidak semudah itu. Bukan masalah rumahnya, tapi masalah pada orang yang dulu menempati rumah ini, ucap Mbah Krama coba menjelaskan. Semua mata tertuju pada Mbah Krama yang baru saja mengucapkan kalimat tersebut. Seakan ada rahasia besar yang tersimpan akan rumah kontrakan ini.
Orang yang tinggal di sini gak akan betah, gak ada pula yang mau membersihkan tempat ini. Lalu sekarang muncul gangguan yang lain yang barusan terjadi. Rumah ini terkutuk, Mbah, ucap Pak Lukman keras. Terus kamu mintanya bagaimana? Ingin orang-orang kerasukan lagi seperti waktu kamu kecil dulu kejadian? Mau keulang lagi kayak gitu? Jawab Pak Rama yang sedikit kesal, sehingga membuat Pak Luman terdiam. Ya sekarang, aku tidak mau ikut-ikut. Aku gak mau ada korban lagi, Pak, jawab Pak Luman beberapa saat kemudian. Kini ia pergi meninggalkan rumah Pak Sastro. Semuanya terdiam melihat apa yang barusan terjadi. Sikap Pak Lukman yang keras hingga perdebatan yang terjadi antara dia dan Pak Rama membuat Bena semakin menyimpan banyak pertanyaan tentang rumah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya, monggo silakan kembali ke rumah masing-masing. Panji sudah ketemu. Sekarang biarkan Pak Sastro dan keluarganya bisa beristirahat. Sekali lagi terima kasih ya, ucap Derajat memerintahkan para warganya. Malam kian larut. Sisa orang-orang yang masih bertahan menyaksikan peristiwa itu akhirnya kembali satu persatu ke rumahnya, termasuk teman-teman Bena, Reja, dan Arif. Tinggal beberapa tetangga dekat saja yang masih coba menenangkan Bularas dan Panji. Bularas, sekilas saya dengar air sumur mendadak bau ya, Bu, tanya Bu Marni memastikan. Iya, Bu, benar. Air yang pagi tadi biasa saja, tiba-tiba sore jadi bau busuk. Sangat busuk, melebihi comberan. Kami bingung mau mandi di mana, jawab Bularas dengan wajah menunduk. Sesekali dia mengusap air mata yang masih keluar. Yowis, gampang, Bu. Ambil saja air di rumah saya. Silakan mandi di rumah saya sampai air tersebut normal kembali, ujar Bu Marni coba menawarkan niat baiknya. Bularas yang mendengar penawaran Bu Marni langsung agak terobati bebannya. Walaupun memang tak banyak, bantuan tersebut benar-benar berharga baginya. Pak Sastro, saya pamit ya. Anak Bapak saat ini sudah ditemukan. Kalau ada apa-apa, Bapak bisa kabari saya. Bapak adalah tanggung jawab saya sebagai ketua RT di sini, ucap Pak Derajat mulai pamit. Terima kasih Pak Derajat. Terima kasih sudah banyak membantu saya, ucap Pak Sastro sambil menjabat tangan Pak Derajat. Sudah tugas saya, Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum, ucap Pak Derajat yang dijawab salam kembali oleh Pak Sastro. Mbah Krama masih terus berdiri mematung di bawah pohon mangga. Entah apa yang dilakukannya dari tadi. Yang jelas tak ada seorang pun yang mendekat setelah perdebatan dengan Pak Lukman. Bah, yang lain sudah pulang. Mbah mau saya antar pulang, ucap Sastro bertanya. Iya, sudah malam. Yang lain juga sudah kembali. Sudah waktunya aku pulang. Mana anakmu Panji? Tanya Mbah Krama. Ada di dalam, Mbah. Sudah mau tidur. Setelah semuanya mandi dan membersihkan badan, jawab Sastro. Mbah Krama tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah. Ia mencari Panji yang ternyata sudah mulai tertidur ditemani oleh Laras. Mbah Krama menyentuh kepala Panji dan mengusapnya 3 kali. Dari balik baju ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Dituangkan sedikit minyak tersebut di tangannya. Setelah bagian kening ia usapkan lagi sebanyak 3 kali. Minyak tersebut memiliki wangi yang khas. Bena yang menyaksikan itu merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Krama. Bah, itu apa Mbah? Kok baunya wangi sekali? Tanya Bena penuh rasa penasaran. Minyak wangi yang sudah dicampur dengan daun kelor. Ini gunanya untuk mengusir makhluk gaib. Daun kelor juga digunakan untuk menangkal guna-guna dan melunturkan jimat atau susuk. Besok cari daun ini. Setelah itu gantung di atas pintu dalam buat mengusir gangguan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Pak Sastro memberikan arahan. Baik Bah, besok saya cari, jawab Sastro yang sudah berada di depan pintu kamarnya. Mbah Krama segera keluar kamar setelah selesai dengan ritualnya. Sastro yang sedari tadi menunggu akhirnya menemani Mbah Krama pulang ke rumahnya. Gak apa-apa, anakmu gak apa-apa. Cuman pasti ada trauma. Kadang wanita itu suka melakukan hal yang di luar kendali, ucap Mbah Krama yang membuat pertanyaan di pikiran Sastro. Wanita? Siapa Mbah? Sosok wanita penghuni rumah itu, Sastro coba menebak. Kamu pasti sudah tahu. Aku tahu kamu bukan orang sembarangan. Tapi kamu yang sekarang belum cukup mampu. Mungkin sebentar lagi, kamu yang sabar ya, ucap Mbah Krama. Maksudnya bagaimana Mbah? Saya tidak paham. Saya memang sekelebat melihat ada wanita tua di rumah itu. Tapi ya sudah saya anggap beliau penghuni lama rumah ini. Intinya saya tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu, pungkas Sastro. Aku paham. Maksudmu hanya ingin tinggal di situ saja.
Tapi kamu tahu, rumah itu, tanah itu bukanlah tempat sembarangan. Lemah angker itu beda, Tro. Ucap Bahrama sambil terus melangkahkan kaki. Lemah angker? Pertanyaan itu tiba-tiba menghentikan langkah Sastro. Maksudnya bagaimana, Bah? Kalau kamu nggak kuat, akan kena mental. Kalau kamu kuat, akan banyak hal yang didapat. Kekuatan hitam menutupi tanah itu. Lemah angker harus diubah menjadi lemah adem, supaya berkah saat ditinggali. Bahrama coba menjelaskan. Sastro yang mendengar hal itu hanya terus menyikapinya dengan serius. Besok, cari 3 telur angsa ya, Tro. Cari di pasar Unggas, itu banyak di sana, perintah Bahrama. Telur angsa untuk apa, Mbah? Iya, telur angsa dipercaya dapat mengusir makhluk gaib dengan menggunakannya sebagai pagar. Untuk dijadikan pagar, telur angsa harus ditanam di pekarangan rumah, gunanya agar sulit dilewati oleh makhluk gaib. Bahrama memotong Sastro sebelum menyelesaikan pertanyaannya. Tanpa terasa, mereka berdua sudah sampai di depan rumah Bahrama. Pembicaraan sepertinya tak selesai malam itu. Dalam pikiran Sastro masih banyak sekali hal-hal yang ingin ia gali lebih tentang rumah itu, tentang hal-hal yang dulu pernah terjadi. Malam semakin larut, Uraras sudah berada di kamarnya. Panji sudah tertidur ditemani oleh ibunya. Raka dan Mena masih terjaga di atas kasur, membicarakan hal yang tak masuk akal yang terjadi pada adik mereka. Pas tahu nggak Panji dibawa kemana? Tanya Raka dengan wajah penasaran. Gak tahulah kak, itu aneh banget. Kita semua tahu tadi sore Panji masih di dalam rumah, tiba-tiba hilang. Kamu juga loh, bisa-bisanya tidur pas ada orang masuk, ucap Bena sedikit mengomeli adiknya. Mas, bener-bener mas, waktu datang orang itu aku ngantuk banget, gak bisa ditahan, entah aku tidur atau pingsan. Rasanya, pokoknya aku gak sadar mas, sama aja. Kakak coba menjelaskan. Kena sirap kamu kak, jadi kesadaranmu gak bisa kamu kontrol. Bena coba menebak. Sirap mas, apa itu sirap? Orang kalau kena sirap rasanya ngantuk banget, pengen tidur pokoknya. Kayak kamu tadi, yang langsung pelor, gak ngerasain apa-apa. Akhirnya Panji diambil. Gak salam, cuman ya memang semuanya di luar kendali kita, ucap Bena. Herannya mas, bapak kenapa milih rumah ini buat ditinggali? Murah sih murah, tapi baru hari pertama gangguan ampun lah pokoknya. Ngeri banget, ucap Raka mengeluh. Kita nggak tahu kan, kita cuma anak. Kewajiban kita ngikutin orang tua. Bisa apa kita saat ini, masih anak-anak juga. Kita hanya bisa ngikut-ngikut aja. Bena berbicara sembari membolak-balikan selimut. Suara asing tiba-tiba terdengar dari arah depan. Sontak Bena dan Raka saling berpandangan. Wajah mereka saling memberikan isyarat dengan apa yang barusan terdengar. Suara itu terdengar kembali, semakin jelas. Arah suara itu benar-benar datang dari arah halaman rumah. Ibu Raras tampak sudah tertidur pulas bersama Panji. Sedangkan ayahnya masih belum pulang ke rumah setelah mengantarkan Mbak Rama. Mas dengar gak? Tanya Raka dengan penasaran bercampur dengan rasa takut. Dengar. Iya gak salah lagi, suara dari arah depan. Apa mungkin Bapak ya kak? Balas Bena bertanya. Mungkin Bapak pulang mas, akan menebak-nebak. Gak mungkin, kalau Bapak pasti langsung masuk, jelas Bena. Suara itu terdengar untuk ketiga kalinya. Kali ini rasa takut benar-benar datang menghantui Bena dan Raka. Namun rasa penasaran mereka berdua tak kalah besar. Bena bersiap keluar dari tempat tidurnya. Ia menarik adiknya untuk mengikutinya. Barangkali itu bukan hantu, tapi malah maling yang ingin masuk ke rumah. Tapi jauh di dalam hati Bena membatin. Orang bodoh mana yang mau mencuri di rumah ini? Tak ada yang bisa dibawa pulang, gumamnya dalam batin. Bena dan Raka melangkah pelan, tak ingin membuat ibu dan adiknya terbangun setelah satu hari mengalami hal yang janggal pada hidup mereka. Pelan tapi pasti, mereka maju menuju arah jendela yang tertutup tirai berwarna merah bercorak burung bangau terbang. Setelah sampai di depan jendela, Bena segera memegang sisi gordeng tersebut. Kini sedikit demi sedikit, Bena memberanikan diri melihat apa yang ada di halaman rumahnya. Mata Bena langsung terbelalak. Tak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Pikirannya langsung menerawang ke belakang,
mengingat satu demi satu peristiwa yang terjadi di rumah ini. Kini, ia hanya tertegun sambil memandang ke depan. Raka yang melihat tingkah kakaknya langsung menyingkap kain yang tergantung di depannya. Raka tak kalah terkejut. Kini ia paham makhluk apa yang sebenarnya disaksikan oleh kakaknya. Mereka berdua terdiam, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Hanya mata yang saling menatap tajam satu sama lain. Ada sosok hitam berdiri tegak di bawah pohon mangga, membelakangi mereka berdua. Rambutnya panjang, tubuhnya tinggi besar, warnanya hitam mengkilap, tergambar jelas pada kulitnya. Berulang kali dia menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri, membuat Bena dan Raka tertegun kaku, tak bisa menggerakkan tubuh mereka. Bocah bagus, wis bengi durung turu. Tiba-tiba terdengar suara wanita di antara kepala mereka berdua. Hingga tak berapa lama, suara itu tiba-tiba melengking keras. Keduanya kaget, hingga membuat mereka berdua langsung terjatuh tak sadarkan diri ke belakang. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Masih akan dilanjut dengan video selanjutnya. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.